Akhirnya, tangan kiri sang Raja Bajak Laut Oda munculkan secara langsung tanpa babi bu terlebih dahulu, karena langsung menyebutkan titlenya dan juga penyebutan resminya, yaitu Skopper Gaban The Mountain Eater. Tapi lucunya ini kru Roger bukan lanjut mengubah dunia selama 25 tahun, tetapi mereka malah lebih fokus mencari cewek-cewek mantap yang ada. Contoh Roger, dia menikah dengan Roju, Relic dengan Shaki, dan Gaban dengan Replay yang aduh pada akhirnya mah cowok tetap bakal butuh wanita juga. Nah tapi yang jadi pertanyaan kita semua adalah seberapa kuat sebenarnya Skopper Gaban terutama di usia setua ini. Nah guys, sebelum sini di video ini karena masih nyambung dengan bahasan chapter 1139 kemarin, maka bisa dibilang ini semacam analisis tambahan untuk satu bahasan chapter di chapter 1139 ini. Dimana kemarin mungkin kita lebih fokus ke sosok dari Iasan alias Skopper Gaban. Di sini kita akan menganalisis lebih dalam kira-kira seberapa kuat satu karakter ini, apalagi di usia yang sudah cukup tua. Kenapa bahkan dia bisa berani menantang seorang Yonko yang padahal dia tahu kalau Luffy sebelumnya juga sudah mengalahkan Kaido. Apakah akan ada hal mengejutkan yang akan ditampilkan langsung di chapter depannya, terutama 2 minggu lagi karena minggu ini kita libur? Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena sudah masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan lagi-lagi buat kalian yang pernah nakama baru di channel Filmnomi dan suka dengan pembahasan One Piece yang tidak kulit-kulit doang alias langsung deep mendalam, kalian bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, ada sedikit perbedaan nih antara kemunculan Gaban dan juga Relic sebelumnya, dimana untuk Relic dia ini lebih ke arah epic, cool, badass dengan memingsankan orang-orang dan haki luar biasanya. Dan bahkan untuk Relic juga dia bertipe lebih kalem lah, tidak sembarangan. Sedangkan Skopper Gaban di sisi lain dia lebih serampangan, lebih heboh, kemunculannya juga sesantuy itu. Intinya vibes-nya sangat beda banget di antara Gaban dan juga Relic. Tapi satu hal penting yang perlu di-note adalah kalau semua orang tahu jika di antara bajak laut dari Roger ada 3 monster atau trio monster yang sangat mereka kenal. Bahkan ini para raksasa juga menyebutnya ketiga itu setara atau mungkin equal atau mungkin shoulder to shoulder, yang berarti ya tidak peduli lah mau ada satu yang mungkin sedikit lebih kuat, tetapi dikatakan dan legendanya kalau mereka ini memiliki kemampuan yang setara. Dan kembali ke paralel dari Relic lagi dan juga Gaban, ada hal menarik dan sama di perkenalan kedua orang ini. Pertama, di satu sisi Relic dia membuka borgol dari budak, dan di sini Gaban dia malah menjaga kunci dari borgol milik Loki. Walaupun kalau kita sadar perkataan Gaban ini lebih general loh. Dia tidak benar-benar hanya menantang Luffy, karena di situ dia cuma bilang, kau pingin ini kan, maka ambillah dariku. Ya benar, ini bisa saja sebenarnya Gaban berkata ke semuanya, alias kepada Luffy, Zoro, Nami, dan juga Rodo. Tetapi seperti untuk Rodo kayaknya nggak mungkin lah. Dia pasti tahu betul kemampuan Skopper Gaban sekuat apa. Jadi dia pasti langsung skip untuk melawannya. Yang baru tersisa 3 karakter utama kita alias the three OGs kita, yaitu trio Luffy, Zoro, dan Nami. Yang jujur momen ini mengingatkan saya ke Kakashi melawan tim 7 dari Naruto. Ya bukan pertarungan mematikan, tetapi hanya untuk ujian saja. Makanya sebelum juga saya bilang kan kalau pertarungan ini tidak akan di offline, karena lagi-lagi kita perlu tahu nih squad apa, kemampuan dari kru sang Raja Bajak Laut, apalagi di usianya yang sudah setua ini. Karena bahkan kita sampai sekarang masih belum tahu nih kekuatan-kekuatan utama dari para orang-orang tua yang sudah ada, karena lebih banyak hanya narasinya saja. Dan untuk momen Skopper Gaban ini akan membuktikan kekuatan dari generasi lama melawan generasi baru, yaitu Yonko baru alias Luffy. Ya walaupun kita tahu sih seharusnya tipe di One Piece ini mereka bakal lebih ke arah duel sih, yang mungkin Zoro dan Nami tidak akan ikut-ikutan untuk bertarung lebih jauh, yang biarin udahlah Luffy aja yang akan by one melawan si Iasan ini. Tetapi sebenarnya yang luar biasa adalah ini Gaban gila atau gimana ya, dia berani nantang Yonko yang notabene setara dengan Shanks, dan bahkan Luffy ini dia sudah tahu berhasil mengalahkan Kaido. Dia pasti tahu betul squad apa satu karakter ini. Ya walaupun duel ini untuk jadi bukti juga sih atas kata-kata Luffy sebelumnya. Misalkan Loki mengacau, maka dia sendirilah yang akan mengurungnya. Dan Gaban pun berkatakan kalau selama ini hanya Shanks lah yang berhasil menghentikannya. Hal ini sebenarnya sudah mengonfirmasi kalau Shanks tentu saja sudah lebih kuat dari Gaban, yang apalagi dia sudah setua ini. Makanya dia mau tes Luffy, kalau lu lebih kuat dari gue dan lu bisa buktiin kemampuan lu ke gue, oke, gue kasih nih kunci Loki kepada lu. Yang anjay ini nggak cocok banget orang Sunda tetapi ngomongnya gue lu. Tetapi
Tapi kita masuk nih ke pertanyaan utama. Gaban di usia squad ini, yang seharusnya dia sekarang berusia ya 79 tahun lah, kurang lebih sama seperti Rayleigh. Kira-kira seberapa kuat satu karakter ini? Oke, pertama kita akan bahas dari sisi haki terlebih dahulu nih, terutama untuk Ken Bunsoku. Terlihat kalau haki Gaban jauh lebih kuat dibandingkan Luffy, bahkan Sanji yang udah bilang spesialisasinya di Ken Bunsoku. Karena dia satu-satunya orang yang bisa merasakan haki aneh dari para God Snake yang sebelumnya dikirim ke kastil dari Elbaf, yang padahal jangan lupa Gaban sebelumnya bukan berada di desa seperti topi jerami CS, tetapi dia berada di hutan-hutan yang notabene seharusnya lebih jauh dibandingkan daerah desa yang bisa dibilang ya masih sekitaran dari kastil. Serta terkait kenapa akhirnya nggak bisa mendetek nih kalau mereka udah di Underworld, yang lagi-lagi ini pun nyambung ke kata-kata Gungo yang sudah kita bahas sebelumnya untuk menyuruh Samrock menghilangkan hawa keberadaannya. Jadi ya udahlah dihilangin, makanya tidak terdetek lagi. Tapi detik ini seharusnya clear ya, kalau hakinya terutama Ken Bunsoku lebih peka dibandingkan orang-orang yang ada di Elbaf yang lainnya, termasuk Sanji dan juga Luffy. Karena jujur ini cukup aneh juga sih. Oda pernah berkata Luffy ini spesialisasinya di Hausoku, Zoro di Busosoku, dan Sanji di Ken Bunsoku no Haki. Yang untuk kata-katanya sebenarnya di awal banget pasca time skip, dimana Haki masih sangat hype-hype-nya ya, seperti yang kalian tahu awalnya seperti apa. Tetapi sepanjang cerita berjalan, bukankah pada akhirnya tidak ada yang berbeda sama sekali, alias itu malah cuma menjadi kata-kata awal yang tidak ada isinya. Toh Luffy walaupun dia spesialisasinya di Hausoku, tetapi bukankah yang paling dijelasi diperlihatkan bagaimana latihannya? Bukankah Ken Bunsokunya juga luar biasa karena dia bisa melihat ke masa depan? Bahkan Busosokunya juga dia sudah masuk ke level advance, dan Zoro selain Busosoku dia juga bahkan diperlihatkan Hausoku hakinya sudah cukup mantap dan bahkan diakui oleh Kaido. Dan Sanji menurut saya sejauh ini malah dia nih yang paling tidak kelihatan dari sisi haki panjang berjalannya time skip di serial One Piece. Jadi menurut saya ya udahlah, masalah ini balik ke individu saja, tidak perlu ada stigma awal tadi lah kalau Luffy Hausoku, Zoro Busosoku, dan yang lain-lainnya. Dan kembali ke Gaban, karena dia disetarakan dengan Rayleigh dan juga Roger. Ya untuk Roger kita nggak tahu lah ya kemampuannya seperti apa, kecuali sedikit yang kita dapatkan di flashback Oden ketika dia bertarung melawan Shinohige, tetapi udah hanya 1 poin itu saja. Dimana sisanya mungkin hanya narasi-narasi luar biasa dari kemampuan sang kaptennya yaitu Roger tersebut. Alias dalam kata lain, kita belum melihat implementasinya seperti apa. Yang berarti sejauh ini yang kita tahu hanyalah rivalnya yang lain, yaitu Silver's Rayleigh yang sudah ada beberapa kali implementasinya di serial One Piece. Selain Gaban yang kita lihat Ken punya sangat peka, Rayleigh pun memiliki kemampuan hal yang serupa. Dia ketika sampai di Pulau Rusukaina langsung bisa berkata nih kalau jumlah monster ada ratusan hanya setelah menginjakan kaki di sana. Yang itu juga dia katakan kepada Luffy kalau ini kemampuan yang akan nanti kau pelajari. Yang berarti Rayleigh dia memiliki AOE atau mungkin radius dari Ken Bunsoku yang sangat-sangat gila sekali sampai bisa merasakan satu pulau segila itu. Yang bahkan contoh lainnya juga adalah di pasca time skip ketika Luffy baru menginjakan kaki di Sabaody Archipelago. Di saat yang lain cukup panik kapan Luffy datang, di situ Rayleigh dengan santuy berkata kalau tenang saja, Luffy sudah sampai. Yang lagi-lagi dari sini bisa kita bilang skuad itulah Ken Bunsoku yang dimiliki oleh Silver's Rayleigh. Bahkan dia pula kan yang mengajari Luffy tentang adanya seseorang yang bisa melihat masa depan, yang saya pun sangat yakin dia pasti punya kemampuan serupa juga. Dia juga bilang bisa menghilangkan hawa keberadaannya, yang jika iya maka Ken Bunsokunya sudah berada di level yang ultimate. Yang sejujurnya ini juga mengingatkan saya nih kesebutan Shanks yang disebut sebagai Ken Bunsoku no Haki Killer. Entah karena dia bisa melihat masa depan sangat jauh sampai 10 detik, atau dia bisa menghilangkan hawa keberadaan seperti yang dilakukan saudaranya yaitu Samrock di Elbaf ini. Yang pada akhirnya membuat musuh dengan haki pun tidak akan tahu dari arah mana dia menyerang. Nah tentu saja dengan kemampuan yang segila itu, kira-kira sekarang skuad apa orang-orang ini? Nah terkait Busosoku dan Hawasoku, untuk ini kita nggak tahu lah ya, karena Rayleigh juga nggak banyak dieksplor selain Ryo-nya saja atau bahkan Invincible Armor yang bahkan ternyata masuk ke haki cukup advance, dan bahkan juga Rayleigh dia bisa merusak borgol dari dalam yang berarti juga masuk ke advance Busosoku no Haki. Jadi dari sini kita bisa bilang kalau Gaban juga pasti bisa melakukan hal yang sama atau setara di titik itu. Nah sejauh ini pula aksi Rayleigh ada 2 yang kita tahu. Yang pertama adalah ketika dia melukai Kizaru bahkan sampai berdarah di Sabaody Archipelago, yang jujur ini pertama kalinya kita melihat Kizaru berdarah di
serial One Piece, dimana bahkan untuk Arc Marineford saja udahlah dia ini tidak terluka sama sekali untuk Kizaru, dan bahkan di Pulau Egghead barulah dia terluka lagi saat melawan anak didiknya alias Luffy yang ngaku nih kalau dia sudah 100 kali lebih kuat dibandingkan Sabun di Archipelago. Yang berarti bukankah sudah seperti Relic yang dikatakan juga 100 kali lebih kuat dibandingkan mereka oleh kata-kata Shaki ketika awal Luffy bertanya kepadanya. Ya, terkait apakah Kizaru kalah melawan Luffy sih menurut saya nggak bisa dibilang seperti itu juga ya. Karena bukankah di bagian akhir Egghead terjawabkan kalau Kizaru ini memiliki dilema di hatinya karena dia habis membunuh sahabatnya yang lagi-lagi itu pun sudah pernah kita bahas lengkap di video review dari chapter tersebut. Jadi dari sini Relic bisa dibilang sudah bisa menyamai kekuatan dari seorang admiral. Yang bakal gini admiral yang cuma ada 3 di seluruh dunia, yang bahkan Yonkou Luffy saja dia cukup kerepotan untuk melawannya. Lalu di sisi lain Relic juga ada feat saat berhadapan dengan Teach di Amazon Lily. Ya walau dia sendiri berkata jika pertarungan benar-benar terjadi dan all out di usianya seperti ini sudah tidak mungkin dia bisa menang melawan Teach tersebut. Tapi reputasinya lah yang membuat Teach menyetujui apa perkataan dan deal yang mereka inginkan. Ya walau kita nggak tahu realitanya gimana jika mereka bertarung, tapi jelas Teach pasti cukup kaget dan akan menderita kekalahan besar juga walau harus menang pertarungan melawan Relic. Dan jika kita ambil paralel yang sama di mana Shanks juga selalu disandingkan dengan Teach dan anggaplah keduanya ini memiliki kemampuan yang setara, maka ini bukankah akan semakin cocok sekali Relic merasa dia kalah dari Teach dan bahkan juga Gaban bilang kalau dia kalah dari Shanks karena tidak bisa menghentikan Loki. Ya entah tidak bisa atau dia sudah bisa menakar kalau bertarung pasti kalah, itu pun kita masih belum tahu karena balik lagi itu baru narasi yang diceritakan saja. Makanya jujur menurut saya aksi Gaban ini sangat-sangat epic sekali karena wow, ini bisa menjadi satu momen super penting untuk kita para pecinta power scaling. Ya walau bakal kecewa sih misalkan Luffy gagal mendapatkan kuncinya, tetapi jujur bakal gila banget juga kalau Gaban dia bisa membuktikan di usia yang udah mendekati 80 dia masih unggul di hadapan satu Yonkou muda ini. Tapi kalau dipikir-pikir bukankah misalkan Three Roger ini setara, yang berarti ada beberapa pembanding juga nih yang bisa kita lihat di mana Shirohige bolehlah kita lihat seberapa kekuatan penghancurnya yang dia lakukan di Marineford yang lagi-lagi walaupun keadaannya cukup berbeda ya. Karena pada saat itu Shirohige dia sudah dalam keadaan sakit-sakitan. Jadi mana untuk case Relic dia ini masih sangat fit sekali, dimana masih ada satu karakter lain juga yang bisa kita ambil contohnya dan dia pun masih sangat fit alias sehat. Tentu saja dia adalah Ji-Chang kita alias Monkey di Garp. Ya walau mungkin untuk kelasnya harusnya Garp ini di sisi Roger sih, tetapi kita akan menggunakan term dari equal atau setara itu dulu. Dimana kita bisa melihat sendiri kan Garp yang mendatangi Hachinosu dan segila apa kekuatan dia di pulau tersebut. Yang jujur sih menurut saya kalau nggak ada beban-beban dari angkatan laut yang bocil-bocil ini, saya sangat yakin sekali Garp bisa dengan mudah kabur dari keroyokan komandan-komandan Yonkou Kurohige yang sebanyak itu. Bahkan bukan cuma sekelas komandan Yonkou biasa, tetapi ada mantan admiral yang kekuatannya jauh di atas komandan Yonkou. Dimana momen dia ngeluarin Galaxy Divide aja kita bisa melihatkan seberapa cepat pergerakan Garp di usia yang sangat tua. Dan jujur itu kemampuan yang gila banget sih, bisa bergerak sangat-sangat lihai di usia setua itu di pulau yang cukup besar juga. Nah seharusnya Gaban yang juga dalam keadaan fit, seharusnya dia juga bisa sama gesit dan kira-kira sekuat apa satu orang ini. Tapi yang menarik adalah dari semua narasi yang kita bahas barusan, mungkin kalian bisa nge-satu hal kan, apakah jangan-jangan jika seperti itu Loki lebih kuat dari rata-rata seorang Yonkou? Dan yang lebih gilanya lagi untuk Loki, kekuatannya dimiliki oleh dia seorang diri, yang bukankah ini sangat wajar sekali dan kenapa dia memiliki special bounty yang sangat tinggi juga. Nah jadi mungkin itulah pembahasan terkait squad apa Skopper Gaban di usia tuanya, yang saya bisa bilang jika dia disal dengan Relic maka kemungkinan kekuatannya ya sedikit di bawah Yonkou lah, karena sudah tergerus usia yang pasti sudah lumayan menumpul untuk masalah kekuatannya. Makanya menurut saya momen action ini akan menjadi game changer untuk kita bisa menakar oh squad ini kemampuan dari mata seseorang yang sangat hebat yaitu kru Raja Bajak Laut, yang pasti nanti kita bisa lebih nge-scaling lagi kekuatan dari orang-orang tua di era lama seperti Sengoku atau bahkan orang-orang yang lainnya juga. Tetapi kira-kira menurut kalian seperti apa nih kekuatan dari Skopper Gaban? Bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan karena minggu ini One Piece libur, kita akan masuk ke bacot-bacot Nomi alias pembahasan teori-teori yang ada seputar serial One Piece. Dan buat kalian juga nih yang penasaran saya dari tadi pakai baju apa sih, kayaknya lucu banget alias ini adalah kaos dari New Jeans. Buat kalian juga pengen juga akan saya langsung simpan di deskripsi video. Karena juga ini lucu banget nih New Jeans yang bahkan belakangnya juga lucu banget. Nah jadi oke lah, seperti biasa itu saja untuk satu video ini, dan buat kalian juga yang belum nonton video review bisa langsung klik link yang ada di sini. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video
video ini, like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit and I'll see you guys next time.